kamar itu saya nggak ada kenal dan karena di situ kan namanya terlalu banyak, ada sekitar mungkin 3.500, jadi nggak belum tentu kenal yang mulia. Jadi saya tidak tahu. Tapi maksudnya tidak pernah mendengar atau melihat langsung ya? Oh, tidak pernah. Tidak. Mereka bertransaksi ataupun menawarkan narkotika? Oh, tidak pernah. Cukup yang mulia. Saudara saksi, jadi saudara mengatakan melihat ya petugas menggeledah setempat aman. Apakah petugas masuk melewati tempat saudara? Tidak melewati, tapi lewat depannya, Pak. Lewat depannya, ya. Itu saudara melihat? Lihat pas mereka masuk, tapi ya kan saya nggak ada petugas, nggak mungkin saya deketin Pak gitu. Oh, itu. Terus berapa kali lewat menurut penglihatan saudara? Apakah sekali, 2 kali? Saya ingat saya 2 kali, karena setelah yang pertama itu masih ada yang masuk lagi, Pak. Baik yang mulia, kami akan serahkan bukti transfer yang mulia, yang ini bukan satu Pak Eka aja. Ini ada beberapa petugas yang menerima setoran dari peredaran narkotika yang mulia untuk alat bukti. Silakan. Yang di lapas ya, di mute aja suaranya masuk kalau yang di mute aja ya di lapas. Ya, saudara saksi, kan saudara melihat ya ada
juga tahu itu bahwa saudara kan di tempat apotek, benar kan? Iya. Nah, tugas ini, Pak Eka tahu kan? Tahu. Pak Hendra tahu juga kan bahwa saudara ada tinggal di tempat apotek itu? Tahu Pak, tapi Tahu. Tapi untuk Pak Hendra semenjak saya pindah itu dia nggak pernah datang Pak. Oh, nggak pernah ya. Iya. Nah, tapi kan semua petugas tahu karena saudara kan sudah melakukan penyetoran uang, benar kan? Iya Pak, tahu semua. Ya. Nah, pada waktu penggeledahan itu, ya kan, misalnya ini, tinggal nggak petugas di apotek saudara? Kan mereka tahu bahwa saudara kan punya apotek. Bukan punya lah ya, sebagai yang menjaga di situ. Iya Pak. Maksudnya singgah itu kemana? Ya singgah Pak. Tinggal Tapi ya nggak lama Pak. nggak lama, nggak ada dilakukan penggeledahan. Maksudnya gimana Pak? Ya kan dia singgah di sana. Iya. Ya kan waktu ini kan tempat kamar kan kamarnya digeledah. Iya. Nah kemudian kan dia kan lewat ke tempat saudara. Saudara melihat lah. Iya. Nah, seharusnya kan dia kan harus juga ikut dong, karena kan saudara kan tahu itu punya apotek. Yang tinggal di situ singgah nggak di tempat saudara itu pada waktu penggeledahan Amar, bloknya Amar, kamarnya. Setahu saya singgah. Singgah ya. Ya, saya ingat saya. Seingat ya. Tapi cuma sebentar. Sebentar. Terus ada nggak digeledah juga tempat saudara? Tidak ada. Tidak ada. Dia singgah cuma apa aja, aman gitu, itu aja. Iya Pak, ya cuma Aman gitu ya. sebentar. Ya. Saudara saksi, saudara apa tadi? Ayo Pak. Ya, agak menggelitik saya. Menarik juga. Pertanyaan saya, saudara, berapa hukumannya kemarin? 3 tahun. 3 tahun ya. Oke, bisa langsung ceritakan kok bisa saudara itu yang punya apotek itu, saudara tuh kerja di sana. Anak buah Pak. Ya. Siapa udah ngasih istilah apotek? Karena begini Pak, ketika kita di dalam kan semuanya perlu uang Pak. Jadi saya berpikir waktu itu ada beberapa opsi untuk. Oke. Pertanyaan saya, gimana caranya saudara bisa jadi penjaga di apotek ini? Karena cari informasi Pak, cari kenalan gitu. Cari informasi, cari kenalan. Mau pakai surat lamaran gitu, pakai CV? Enggak Pak. Ya, itu masih karena saudara kecuali kalau ini saya aja ya. Karena saudara bukan tadi divonis bukan pada narkoba ya. Bukan Pak. Iya. 3 ya kan. Betul Pak. Salah sebenarnya taruh saudara itu nanti saudara menggelapkan apotek juga di sana. Ini ya. Jadi saya jujur aja ya bersumpah. Itu apa aja yang dijual di apotek itu? Biasanya ada 2 Pak, yaitu sabu sama inek. Cuman terkait kalau untuk di apotek yang Sabu sama inek ya, itu yang saya tanya ya dijawab. Sabu sama inek ya. Kalau ganja sinte kan ada dijual di sana? setahu saya tidak ada Pak. Tidak ada ya. Dijual sabu sama inek. Iya Pak, kalau situ tidak dijual. Komisi saudara berapa? Kalau itu per minggu Pak, biasanya 400.000 sampai 500.000 Pak. Saudara tahu nggak risiko itu? Risiko saudara seperti itu? Saya kan hanya bantu-bantu di situ bersih-bersih Pak. Setelah itu ada nggak saudara diproses terkait ini? Saudara bebas nih. Iya Pernah Pak. nggak dipanggil polisi atau penyidik terkait peredaran itu? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Ya bersyukurlah saudara. Kemudian Ya. terkait mutasi-mutasi tadi ya, itu paling banyak berapa tuh aliran? Saya kalau dari saya nggak pernah banyak Kita Pak. bukan rata-rata aja. Tadi saya kaget Pak John ngomong juta ya, mungkin nolnya nambah kali kelihatan ya. Pak. 300.000 ternyata 200.000. 200.000 ya. Nah, itu maksud saya kan ada banyak itu mutasinya. Rata-ratanya berapa itu? Beda-beda Pak. Ada yang 50.000 sampai paling gede kalau mungkin Paling gede. 300.000 Pak. Oke, tadi saya tanyakan juga ada yang mulia, tapi kan biar pengunjung sidang tahu ya. Itu uang itu buat apa itu? Banyak tujuan. Ya, saya memang tidak bisa membuktikan Pak, tapi yang kalau Biasanya kalau yang bukti untuk ini aja pertanyaannya jawab uang buat apa? itu uang untuk apa ya? Karena untuk
berita, misalnya kalau orang ngirim itu berita buat bayar apa, misalnya kan ya, apakah itu uang buat laundry, makanan, atau uang buat tadi masalah narkoba, atau uang apa? Bukan Pak, itu cuma semacam uang pengertian untuk tutup mata Pak. Pengertian apa namanya, kayak macam saudara ya. Iya. Itu siapa yang menyuruh mentransfer itu? Bos Pak. Siapa bosnya? Ada atasan saya di kamar itu ada Pak. Jadi kalau dia Orangnya udah bebas sekarang. sudah Pak. Siapa namanya? Namanya Dede Pak. Dede ya, nanti kita info ke penyidik. Ini harus ini kan, harus jelas. Oke, tadi saya tertarik tadi sudah mengatakan di antara berenam ini cuma kenal dengan Amar Joni, gitu kan? Betul Pak. Yang lain nggak kenal. Itu kenalnya mana tadi? Kebetulan kalau dia karena satu blok Pak di depan TV Pak, sering nongkrong bareng. Ah ya, itu nongkrong bareng tuh ngapain? Amar? Kalau dia mah nunggu buka keong Pak, nunggu buka keong karena dia mau sholat subuh kan sekali Pak baru buka. Buka keong buka. Buka kunci blok. Kunci pintu blok. Ya kan waktu tahu nggak Amar Joni ya, menurut saudara nih ya? Iya Pak. Kalau saudara kerja di apotek itu Amar Joni tahu nggak? Ya mungkin seharusnya tahu. Gitu. Jangan mungkin ini. Ya kalau Oke, sering ini nggak? Sering ngobrol atau dengan Amar di dalam? sering Pak paling di depan TV kalau pagi-pagi gitu Pak. Kalau ke apotek pernah main sama? Dia belum pernah ke kamar sih Pak. Nggak pernah ya? Belum. Kamu ngomong juga nggak ke Amar saksi? Pak? Kalau ini di apotek ada barang-barang ini, pernah nggak kamu cerita ke Amar? Ya pernah Pak kan ketika di depan TV juga saya ngobrol sama dia. Yang ngobrolin pernah ngobrol? Ya apa? Ya biasalah Pak kalau kayak Jadi gitu. saudara di samping penjaga juga merangkap marketing berarti ya? Ya enggak Pak. Gitu. Tapi maksudnya kalau di setiap blok itu apotek di kamar berapa aja semua nabi pasti tahu Pak. Gitu. Berarti nama kamu apa tuh dari dalam? Namamu siapa? Saya mah kan Panggilan Korpe aja Pak. Hah? Korpe aja. Apa? Korpe. Korpe ya? Iya. Ada alias-alias apa gitu? Ada ya? Coba Tapi dia orang dalam seluruh besar tahu ada itu. tahu Pak. Oke, menyambung pertanyaan saya tadi. Kemudian kamu tawarkan ke Amar. Saya nggak pernah nawarin Tapi Pak. kamu ngomong apa? Cerita apa kan? Ya apa? Ya cerita-cerita ngobrol kenalan Pak di depan TV. Saya nggak pernah nawarin ke dia. Yang tadi ngomong tadi apa? Kamu ngomong pernah ngomong ya, pernah ngobrol masalah apotek itu. Iya betul. Nah, Apa dia nanya kamu tinggal di mana? Saya bilang saya di kamar ini. Bapak kali kenal. Oh, ini apa ini kamar bukan kamar apotek? Iya saya bilang. Bukan itu doang. Saya nggak pernah nawarin dia Pak. Karena kalau kayak gitu nggak perlu ditawarin. Mereka pasti akan datang. gitu ya. Mengenai penggeledahan tadi, saudara infonya dapat kabar dari mana? Penggeledahan yang mana Pak? Itu tadi ditanya Posisi kan posisi saya di kamar. waktu penggeledahan ada katanya, tapi saya dengar ada tadi saudara jawab. Kalau tahu tidak Pak. Kalau tahu lewatnya iya. Kalau tahu enggak karena saya di kamar kan. Ini habis itu mendengar informasi ya, apa informasi yang saudara dengar? Ya cuman apa kamarnya dia ditubruk gitu aja. Apa yang ditemukan di kamar itu tahu? Tidak tahu Pak. Nggak tahu ya. Oke, di apotek itu hanya menjual, saya tegaskan lagi ya, sabu sama apa tadi? Kalau Teh. iya Kalau sinte sama ganja nggak ada ya. tidak diperjualbelikan. Saudara saksi ya, tambahan kan tadi menjelaskan kalau saya di kamar itu cuma hanya sabu dan inek. Maaf Ibu, yang di situ cuma sabu doang. Kalau yang sabu sama inek itu di apotek-apotek yang besar Pak. Oh, kalau khusus kamar Anda cuma sabu aja? Iya karena kalau kurang laku karena di situ kan tipe satu jumlahnya cuma penghuninya nggak nyampe 100 orang. Soalnya tadi kan ditanya awal kan jawabnya sabu dan inek. Yang di penjara iya Bu, tapi kalau di apotek itu nggak ada. Khusus apotek Anda sabu aja? Iya Bu. Sabu ya, ya coret nih keterangannya berarti. Nah terus kalau tadi kan masalah uang yang
transfer itu perintah siapa? Bosnya yang nama Dede tadi itu memerintahkannya apa? Perintah yang diperintahkan oleh bosnya untuk mentransfer itu apa yang dikatakan oleh bosnya? Ya cuman ya transfer itu gitu. Kadang kalau misalnya apa namanya dia punya cash dia kasih sendiri Bu. Dia kasih sendiri. Iya Bu. Itu rutin per minggu atau per hari atau per barang turun? Tidak ada Bu. Tidak bisa diatur kalau yang apa petugas lain yang udah ada jadwalnya hanya pos Bu. Itu dikirimnya ke Pak khusus ke Pak Eka aja atau ke siapa? Untuk petugas apa tidak semua Bu. Ada beberapa yang seperti itu yang apa tiba-tiba Enggak, yang Bapak khusus dari rekening Bapak ke petugas Salemba itu siapa aja yang saya ingat saudara? saya belum ngecek semua Bu untuk historinya. Cuman mungkin kalau saya udah ngecek baru saya bisa jawab gitu. Sekarang saya belum bisa jawab. Ya tadi bukti yang di depan itu siapa yang memberikan? Pak Eka itu bukti ke Pak Eka. Enggak, itu bukti yang dari penasihat hukum yang ditampilkan tadi di depan. Itu dari saya. Ya cuman saya yang saya kasih cuma sebatas itu yang saya punya gitu. Yang lain saya belum ngecek.